Kisah Rido adalah potret getir seorang ayah yang hanya ingin anaknya belajar dengan jujur, tanpa harus terseret dalam praktik curang demi pencitraan sekolah. Aku tuh kaget ternyata ketika ujian nasional berlangsung, yang aku pikir harusnya dijaga oleh pengawas dan berlangsung sebagai ujian yang jujur, ternyata guru memberikan kunci jawaban. Di tengah riuh tepuk tangan dan pujian terhadap nilai tinggi, Rido justru menelan kenyataan pahit. Sistem pendidikan yang seharusnya membentuk adab, kini justru mengorbankan kejujuran demi gengsi dan reputasi. Ia tak menuntut kesempurnaan seperti di negara maju, hanya meminta satu hal yang sederhana namun mendasar. Biarkan anak-anak tumbuh di jalur yang bersih, bukan sekedar mencetak prestasi, tapi membentuk manusia yang bermoral. Sebab di balik manipulasi nilai dan strategi sekolah, masa depan karakter bangsa sedang dipertaruhkan. Bahwa di zaman sekarang, guru-guru dan sekolah tidak berhak untuk mentinggal kelaskan anak. Jadi betapapun anak kayak gimana kurangnya misalkan, maka di kurikulum yang sekarang yang diterapkan itu adalah semua anak harus lulus, semua anak harus naik kelas apapun yang terjadi. Di sebuah aula sederhana di lantai 3 sekolah dasar, Rido duduk diam. Ia hadir sebagai orang tua dari anak kelas 6, memenuhi undangan kelulusan. Aula dipisah 2 sisi, untuk tamu laki-laki dan perempuan. Namun, seperti biasa, yang datang kebanyakan ibu-ibu. Rido menyapa beberapa yang ia kenal, lalu duduk. Anak-anak tertawa di luar, suasana ramai, hangat, seperti umumnya acara kelulusan. Acara dimulai. Alhamdulillah, nilai rata-rata ujian siswa sekolah ini tertinggi di kota X. Tepuk tangan menggema. Para orang tua tersenyum bangga, tapi tidak Rido. Ia hanya tersenyum kecut. Sebulan sebelumnya, anaknya bercerita sesuatu dengan suara pelan dan ekspresi bingung. "Pak, waktu ujian, guru kasih kunci jawabannya." Anaknya gelisah karena selama 6 tahun ia percaya guru-gurunya adalah contoh akhlak. Tapi hari itu ia melihat panutannya membuka jalan curang. Rido paham, sekolah mungkin punya alasan, reputasi, akreditasi, persaingan murid baru. Tapi mengajak anak-anak ikut dalam jalan kelam demi nama baik, itu batas yang tak boleh dilewati. Sekolah seolah bukan lagi tempat mendidik adab, melainkan panggung besar untuk pencitraan. Rido sadar, ini bukan cuma soal satu sekolah, ini potret masalah pendidikan kita. Ujian yang curang, gelar yang dibeli, dan prestasi yang dimanipulasi. Anak-anak tumbuh dalam sistem yang keliru, dipaksa ikut jalan ninja yang tak pernah mereka pilih. Rido tak berharap banyak. Dia tahu Indonesia tak akan tiba-tiba seperti Jepang. Tapi ia ingin satu hal saja, biarkan anak-anak belajar dengan jujur, dengan hati bersih. Terlalu sering kita dengar kepala sekolah manipulasi nilai demi sekolah favorit. Dan yang tahu, siswa dan orang tuanya sendiri. Kita sedang membangun peradaban atau sedang menghancurkannya perlahan. Rido cuma seorang ayah. Ia tak peduli reputasi sekolah, akreditasi, atau lomba antar institusi. Ia hanya ingin anaknya belajar dengan jujur dan tidak diseret-seret masuk ke jalur gelap yang bukan pilihannya. Sekolah boleh punya jalan ninjanya sendiri, tapi anak-anak, biarkan mereka tumbuh di jalan yang benar, bukan sekedar jadi pintar, tapi jadi manusia yang beradab. Nilai tinggi bukan lagi tanda ilmu, tapi tiket untuk diterima, dianggap, dan dihargai. Jadi jangan heran kalau nyontek dianggap biasa, karena lulus lebih penting daripada jujur. Kalau di luar sekolah, korupsi dianggap strategi hidup, maka di dalam sekolah, nyontek dianggap strategi ujian. Anak-anak belajar dari kita semua. Seharusnya jujur itu keren. Belajar itu proses, bukan kompetisi brutal. Untuk membaca artikel lebih lanjut, hanya di website getradius.id.